begitu, inilah momen spesial dan langka untuk menguak secara langsung seperti apa dan bagaimana keseharian para pasien corona hingga perjuangan para pahlawan COVID-19 terkhusus TNI AD. Halo, misi selamat siang Mbak. Ya, kita sudah ketemu langsung dari pihak tim psikolog. Nah, kita mau coba ngobrol nih pemirsa sama Pak siapa Pak? Saya Kapten Infanteri Didon Permadi. Kapten Dudi. Nah, kita mau konfirmasi langsung Pak. Ini sambil santai kita duduk. Silakan. Ya. Mencengangkan serta luar biasa melihat perjuangan TNI Angkatan Darat bersama relawan yang tulus serta penuh cinta, rela bertaruh nyawa demi menghibur pasien corona agar tetap semangat berjuang untuk sembuh. Para TNI AD hingga relawan dalam lindungan alat pelindung diri APD lengkap bertemu langsung dengan pasien COVID-19. Rasa cemas dan takut tentunya dirasa, namun itu harus ditepis demi menolong sesama. Ada yang di hati keluarkan melalui tertawa. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Saya ke sini, saya bisa pulang, kalian juga bisa pulang. Anak saya dua perempuan semua, mereka menunggu selalu setiap saat, menangis sama saya, berdoa selalu sama saya. Saya bisa pulang, kalian juga bisa pulang. Tidak bisa, aku bisa, pasti bisa, sembuh. Nama saya Jamal. Saya di sini sudah 41 hari. Namun saya tetap semangat. Lewat pendampingan sang ahli psikolog yang tergabung bersama prajurit TNI Angkatan Darat tampil di garda terdepan. Betapa inilah semangat pengorbanan dan juang prajurit yang telah berikrar setia menjalankan misi kemanusiaan. Pada titik ini pula TNI AD sampai titik darah penghabisan tak bakal mundur selangkah demi menolong sesama agar terbebas dari cengkraman corona. Sementara kami tim psikologi juga berinteraksi atau mengadakan layanan konseling terhadap pasien. Oke. Baik secara tatap muka maupun secara telekonseling melalui media seperti yang teman-teman saya sedang lakukan di sini. Nah, mereka melayani pasien melalui chat. Oke. Nah, jadi pasien nanti menghubungi kalau mereka butuh bantuan mereka chat. Kadang melalui telepon juga atau video call. Nah, tapi kami juga mengagendakan untuk jadwal visit langsung. Berdoa agar semuanya sehat dan pengorbanan para garda terdepan, yaitu para tenaga medis yang sudah berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID ini tidak sia-sia. Ya, kita saling support lah, saling dukung, saling mengerti bagaimana caranya kita bisa memutus mata rantai ini. Kehadiran TNI Angkatan Darat dengan misi pendampingan psikolog bagai oase bagi pasien corona. Mereka begitu terhibur, energi dan harapan untuk sembuh mengalir deras seperti yang diluapkan berikut ini. Saya di sini sudah 41 hari. Namun saya tetap semangat. Jadi ya, saya salut dan bangga dengan mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati, pahlawan-pahlawan di tengah COVID. Tidak selain dokter dan perawat, itulah tim relawan yang bekerja siang malam, berbulan-bulan mereka bekerja dengan risiko sangat tinggi. Risikonya bukan berhadapan dengan musuh dengan peluru ataupun meriam ataupun demonstran, tapi mereka bekerja dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19. Jadi kita harus ikut berbangga dengan mereka.
Sungguh menggetarkan mendengar suara penuh semangat para pasien COVID-19 untuk sembuh. Wajah mereka sumringah dan tubuh mereka tampak bugar. Lebih dari itu, mereka pantang menyerah, bertekad untuk sembuh sebab selalu ada rindu agar kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Rindu keluarga inilah yang bagai bara yang membakar tekad para pasien untuk segera melangkah keluar dari Wisma Atlet. Biasanya kita mengajak mereka untuk bermain-main ringan yang bisa membuat mereka tertawa, juga yang membuat mereka saling mengerti bahwa mereka tidak sendiri di sini. Atau juga saya memberikan kata-kata motivasi biasanya. Tiap dari mereka harus meneriakkan satu kata motivasi atau harus berorasi. Jadi kadang mereka juga membuat hal-hal lucu yang membuat teman-temannya tertawa, bahkan lebih bersemangat. Contoh kecilnya seperti itu sih. Insyaallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna seseorang sampai orang itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Bagi mereka yang berada di garda depan, mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan segala sesuatunya untuk membantu saudaranya yang terkena COVID, itu luar biasa. Dan inilah bentuk aplikasi hadis apa yang dikatakan Nabi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Dan itulah bahasa, aplikasi, action yang dia berikan kepada saudaranya. Bayangkan, ia berada di garda terdepan dan bisa jadi ia bisa tertular, bisa jadi ia nantinya juga akan dikarantina. Tetapi hal itu ia nafikan, hal itu ia buang jauh-jauh dalam rangka menjadi relawan untuk membantu saudaranya. Saya memberikan apresiasi dan jempol yang luar biasa. Mereka banyak memikirkan kapan mereka bisa kembali ke rumah, kapan mereka bisa kembali berfungsi dalam hidupnya, kapan mereka bisa kembali bekerja, kapan mereka bisa ketemu keluarganya, bagaimana ketika mereka pulang, apakah lingkungan saya menerima saya. Tinggal stresor seperti itu yang banyak dialami oleh teman-teman yang dirawat di sini. Ya, mereka masih memikirkan bagaimana keluarga saya, kan mereka tidak punya penghasilan, terutama yang laki-laki yang sebagai tulang punggung keluarga. Betapa kobaran semangat pasien corona untuk sembuh mengalirkan harapan bahwa badai ini pasti berlalu. Pada titik ini pula, kerja keras serta pengorbanan TNI Angkatan Darat tak sia-sia. Ironisnya, luapan semangat dari Rumah Harapan Wisma Atlet Kemayoran ini berbanding terbalik dengan kenyataan di luar. Betapa tidak, kini tampak warga yang masih sehat, tampak mulai memadati ruang publik terkhusus tempat perbelanjaan. Anjuran fisikal dan social distancing seperti angin lalu. Ironis tentunya, sebab para pasien corona di Wisma Atlet tengah berjuang keras agar bisa kembali sehat. Para orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini cukup banyak dan malah semakin bertambah gitu. Dan sebenarnya kan kita sudah dianjurkan untuk PSBB, untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar, untuk tidak banyak berkumpul-kumpul dengan banyak orang, jaga jarak dan lain-lain. Tapi memang mungkin kebutuhan orang juga beda-beda gitu kan. Tapi ya sedih aja gitu ketika kita semua di rumah untuk nggak kerja, nggak dapat duit, tapi tiba-tiba di luar sana banyak sekali orang yang tidak peduli dengan anjuran PSBB ini. Jadi ini cukup menjadi dilema besar juga. Mungkin ya buat pemerintah mungkin juga harus lebih tegas lagi dalam melakukan anjuran ini gitu. Di luar doa ada usaha. Nah, usaha ini apa? Social distancing. Maka hal ini menjadi perhatian saya dan semua teman-teman saya, masyarakat Indonesia, agar bisa memperhatikan usaha. Salah satu usaha untuk memutus COVID-19 adalah social distancing, untuk tidak berada di kerumunan. Maka ketika ada teman-teman saya mulai nge-mall, ini berarti melanggar aturan dari usaha. Jadi apa yang sudah kita lakukan, upaya besar yang kita lakukan agar putus dari COVID-19 itu tidak akan pernah terjadi. Karena bagaimanapun doa harus disertai usaha. Kalau
saya lebih melihat ini kreativitas pasien ya, itu menarik sekali. Jadi ada satu pasien di lantai 32, dia vlogger. Oke. Dia bikin YouTube. Masih menyempatkan. Dia produktif sekali. Dia setiap kegiatan dia rekam, dia menyemangati temannya, dia upload di YouTube. Dia selalu bikin YouTube. Itu menurut saya sangat sangat positif ya. Dimana dalam kondisi seperti itu dia masih bisa melihat sisi positif, semangat, dan masih bisa produktif dalam kesehariannya. Itu salah satu yang menarik bagi saya. TNI Angkatan Darat tak sekedar memberi pendampingan psikolog untuk para pasien. Di Wisma Atlet Kemayoran, prajurit militer negara ini pun mengemban tugas untuk mengarahkan serta membimbing sesama dari berbagai profesi yang tergerak hati serta terpanggil untuk membaktikan diri dalam misi kemanusiaan sebagai relawan. Kehadiran relawan yang terketuk hatinya untuk berada di garda terdepan melawan COVID-19 memang patut diberi apresiasi tinggi. Betapa tidak, mereka rela bertaruh nyawa demi menolong sesama. Lantas benarkah ada rasa cemas dan takut yang bergejolak ketika tengah berada di zona merah COVID-19 ini? Tentu yang paling banyak itu cemas ya, cemas akan tertular virus COVID ini. Karena siapapun yang belum tahu situasi di sini pasti akan menduga-duga seperti apa sih gambaran di Wisma Atlet ini. Nah, biasanya mereka akan mengalami kecemasan, tapi begitu mereka sudah terjun bertugas di sini, mereka mendapatkan dukungan dari teman-temannya, mendapatkan arahan dari senior-seniornya. Nah, mereka mulai merasa bahwa mereka dibutuhkan di sini. Nah, perasaan itu yang banyak muncul pada teman-teman relawan yang membuat mereka semangat untuk berbakti, membantu pasien-pasien di sini sih. Misi mulia menghibur pasien COVID-19 yang tengah berjuang untuk sembuh di Wisma Atlet patut dicatat dengan tinta emas. Sebab inilah tugas yang tak semua rela untuk menjalaninya. Di balik itu, perjuangan serta kerja keras ini bagai usaha menjaring angin. Betapa tidak di luar Wisma Atlet kita menyaksikan sebagian besar orang tak mengindahkan anjuran untuk tetap berdiam diri di rumah. Betapa memprihatinkan.